Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bapak. Boleh saya minta waktunya, Bu? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Baik, Bapak Suarjono. Apa yang mau Bapak ceritakan? Begini, Bu Pering. Akhir-akhir ini saya merasa murid di kelas saya itu kurang dalam antusiasnya dalam mengikuti pembelajaran saya. Selain itu, jumlah murid saya yang mengerjakan tugas itu kurang dari 50%, padahal waktu yang saya berikan sudah cukup banyak sekali gitu. Kira-kira Pak Suarjono, menurut Bapak dari diskusi kita hari ini, obrolan kita hari ini, harapan apa yang ingin dapat Bapak peroleh? Saya berharap di sini saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya tentang antusias antusias anak-anak ini saat mengikuti pembelajaran saya. Antusias anak dalam mengikuti pelajaran Bapak ya. Menurut Pak Jono, hal apa saja yang buat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas? Kalau saya ingat-ingat kembali itu hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah yang pertama mungkin pembelajaran yang sepertinya sedikit membosankan mungkin bagi anak-anak. Kemudian terlalu monoton kah? Mungkin saya yang terlalu dominan dalam proses pembelajaran, terlalu banyak berbicara, bercerita kepada anak murid di depan kelas, kemudian mungkin kurang memberikan kesempatan kepada anak-anak ini untuk berpendapat atau aktif berbicara pada proses pembelajaran. Oh, begitu ya, Pak ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat anak-anak atau murid itu antusias dalam kegiatan pembelajaran menurut Bapak? Kira-kira menurut saya itu murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak membosankan, dan tidak monoton mungkin itu. Seperti itu ya Pak ya. Ya. Dari pendapat Bapak, wah sangat pendapat dengan Bapak dari Tiang sih Pak, dari saya sendiri. Lalu menurut Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid Bapak tersebut asik dan tidak membosankan dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas bersama Bapak? Menurut saya di sini Bu Ring, pembelajaran itu harus berpusat pada murid, meminta murid untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya speaking. Speaking ini penting kayaknya, sangat penting sekali untuk membuat anak-anak kembali bersemangat dalam proses pembelajaran. Kemudian mungkin saya bisa membuat beberapa game yang mampu menggairahkan pembelajaran pada saat kejenuhan anak-anak datang, supaya pembelajaran ini lebih menarik. Iya, Bapak. Lalu Pak, untuk mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid itu, apakah penyebabnya sehingga murid-murid tersebut kurang antusias dalam mengumpulkan tugas-tugas yang Bapak berikan dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Kemungkinan karena tugas yang terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan.
tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kira-kira Pak, dari sumber belajar itu, kalau boleh tahu sih Pak, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di dalam kegiatan pembelajaran tersebut di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di kelas dan di perpustakaan. Oh, begitu Pak ya. Selain buku teks di perpustakaan tersebut, Bapak adakah sumber belajar lain yang Bapak lakukan, yang Bapak gunakan? Saya pikir banyak ya Bu, seperti sumber-sumber yang lain itu seperti video YouTube, artikel, tulisan ilmiah, internet, atau bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang sedang tren di anak-anak sekarang, yaitu TikTok dan lain-lain. Nah, betul juga Pak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai sumber-sumber belajar dari media-media online, YouTube dan lain sebagainya seperti disebutkan tadi Pak, pasti akan membuat murid-murid atau siswa itu sangat antusias dalam kegiatan belajar. Nah, jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi ini? Yang pertama yang saya lakukan itu coba merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video TikTok, kemudian memberikan tugas yang tidak terlalu banyak kepada anak-anak, sesuai dengan, mungkin juga saya akan memberikan tugas kepada anak-anak itu sesuai dengan minat dan bakatnya ya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang mengerjakan tugasnya dengan menggunakan lagu, puisi dan lain-lain. Oh, begitu Pak ya. Sangat bagus sekali rencana-rencana Bapak yang Bapak akan lakukan. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya rencana-rencana yang sudah direncanakan tersebut. Amin Ibu. Kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana-rencana yang Bapak ingin lakukan tersebut? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang tentunya menggunakan banyak sumber belajar dengan mengeksplorasi materi sehingga murid saya dapat belajar, dapat menjalankan merdeka belajar yang saya buat murid saya itu senang dalam kegiatan pembelajaran, mengeksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung dari rencana-rencana yang Bapak akan lakukan dalam kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan tentunya sesuai dengan harapan yang ingin Bapak dapatkan. Terima kasih Bu Pring atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita dapat menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid kita. Mudah-mudahan ya Bu Pring ya. Iya. Nanti diskusi lagi Pak ya untuk mengetahui hasil dari rencana-rencana Bapak tersebut pada diskusi selanjutnya Bapak. Terima kasih banyak Bu atas kesempatannya. Saya sangat senang sekali berdiskusi dengan Ibu Pring. Baik. Sampai jumpa lagi Bapak. Terima kasih.
Sama-sama Bu Pring.